Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Cici, welcome back to my YouTube channel. So guys, jadi di video kali ini aku bakal ngebahas sebuah kasus yang lagi viral banget, yaitu kasus seorang tiktokers asal Jepang yang bernama Yuno Chan. Jadi guys, katanya seorang tiktokers asal Jepang ini bahwa dia tuh lagi sedang diculik orang dan sedang disiksa oleh orang dan membutuhkan pertolongan dari kita. Katanya sih kasusnya mirip banget dengan kasus seorang youtuber mukbang yaitu Katyap. Jadi guys, di video kali ini aku bakal ngebahas secara detail gimana kronologisnya sehingga dia menjadi viral dan kata warganet bahwa dia tuh sedang membutuhkan pertolongan kita. Oke, buat kalian yang belum subscribe YouTube channel aku, subscribe dulu YouTube channel aku agar aku semakin semangat lagi buat video untuk kalian semua. Oke, langsung aja kita mulai ke videonya. Jadi guys, awal mula terjadi kasus yang viral ini yaitu berawal dari TikTok. Jadi guys, akun TikTok yang bernama Yuno Chan ini katanya dia sedang membutuhkan pertolongan dari kita semua. Dan katanya dalam video-video yang dia upload itu ada kode-kode rahasia atau kode-kode misterius di dalam videonya dia. Jadi guys, aku tuh penasaran dan aku cari tahu lebih lanjut lagi mengenai kasus ini. Dan yang aku dapatkan yaitu si Yuno Chan ini yaitu seorang tiktokers asal Jepang yang mana dia ini bukan hanya memiliki akun TikTok aja, tapi dia juga memiliki akun Instagram dan juga akun YouTube guys. Nah, kalau misalnya kalian lihat video-videonya di TikTok itu tuh kebanyakan kalau misalnya kalian nggak buka ya, kalian nggak teliti secara detail, itu kalian anggapnya biasa-biasa aja. Tapi kalau misalnya kalian buka videonya satu persatu, itu kalian bisa tahu bahwa dia tuh ngasih tahu ke kita dengan kode-kode yang ada di video dia gitu loh. Jadi guys, kalian harus tahu dulu, jadi si Yuno Chan ini tuh menyukai satu animasi kartun yang mirip banget dengan dia guys. Nah, gambarnya seperti ini. Jadi guys, dia tuh menyukai kartun animasi ini. Dan kalau misalnya kalian lihat semua video-video dia, itu dia menggunakan satu mata, yaitu satu matanya tertutup dan yang satunya terbuka. Kalau misalnya kita kaitkan dengan hal-hal yang mistis, yaitu dia menggunakan Illuminati atau mata satu. Kalian bisa tahu kan kalau misalnya mata satu itu seperti apa. Nah, jadi kebanyakan warga Indonesia, warga 62 itu berpikiran bahwa dia tuh ngasih tahu ke kita kalau dia tuh lagi butuh pertolongan dari kita. Oke, jadi di sini aku mau ngasih tahu juga ke kalian. Jadi si Yuno Chan ini pernah membuka penutup matanya di akun Instagramnya. Jadi aku tuh selidiki satu persatu lebih lanjut dan aku menemui bahwa jadi dia tuh kadang suka gonta-ganti mata gitu loh, kayak misalnya gonta-ganti penutup mata, kayak kadangnya di kanan, kadang lagi tuh di kiri. Nanti aku bakal ngasih lihat akun Instagramnya. Oke, di sini aku belum membahas yang itu, jadi di sini aku mau bahas dulu kode-kode rahasia atau kode-kode misterius yang disampaikan oleh si TikToker. Jadi guys, kalau misalnya kalian lihat video yang pertama, itu tuh dia semacam uangnya tuh diambil, terus dia mau ambil balik, tapi dia tuh ketakutan, terus dia tuh kayak dicubit berkali-kali di pipi, kemudian rambutnya tuh dijambak gitu kan, kemudian dia tuh nangis gitu. Jadi gerakannya itu tuh warga net itu semuanya menyimpulkan bahwa dia tuh sedang membutuhkan pertolongan dan dia tuh ngasih tahu melewati kode-kode dengan gerakan-gerakan bahasa tubuhnya itu guys. Nah, gimana menurut kalian? Coba deh kalian nonton videonya, nanti kalian bisa simpulkan gimana pendapat kalian di komen ya. Nah, itu dia videonya. Gimana menurut kalian ya teman-teman? Apakah emang dia tuh lagi butuh pertolongan kita dengan ngasih tahu kode-kode melalui bahasa tubuhnya dia, atau gimana? Coba deh kalian komen di kolom komentar. Nah, video yang selanjutnya ini dia tuh semacam joget-joget gitu, tapi tuh kayak seakan menandakan bahwa dia tuh ngasih kode ke kita, kayak semacam dia tuh lagi nyetir mobil gini loh, kayak joget-joget gitu. Nah, terus tangannya tuh kayak diikat ke belakang gitu loh. Nah, kalau misalnya kalian perhatiin videonya ini, nih kalian bisa lihat videonya. Nah, dia tuh seakan-akan menunjukin ke kita kalau misalnya dia tuh lagi diculik sama mobil. Nah, terus tangannya tuh diikat di belakang, nggak sih? Atau gimana menurut kalian? Dan kalian sadar nggak sih kalau misalnya sound atau lagu yang dia pakai di TikToknya itu, kalau misalnya lagu itu yang dipakai Britney, yang kalau misalnya dia lagi butuh bantuan, dia pakai baju warna kuning. Nah, soundnya tuh sama banget. Atau ini hanya kebetulan atau gimana? Apakah emang benar dia lagi butuh bantuan ataukah hanya kebetulan aja guys? Nah, yang lebih aneh lagi guys, di video selanjutnya dia tuh nulis caption tuh, aku pergi, ayo pergi. Dia nulis caption tuh ayo pergi. Dan seakan-akan itu kan menunjukkan bahwa dia ingin pergi tapi tidak bisa. Atau gimana menurut kalian? Dan di setiap video yang dia upload di TikTok itu tuh captionnya beda-beda banget dan random banget. Tapi kalau misalnya kalian lihat videonya, kalian gabungin, itu jadi serem loh. Oke, nah kalian bisa lihat dulu deh video yang satu ini.
Nah, gimana tuh menurut kalian? Apakah emang bener kalau misalnya dia tuh ingin pergi tapi nggak bisa pergi, atau gimana? Coba deh, aku pengen tahu dari kalian yang udah nonton videonya. Kalian bisa komen di bawah. Nah guys, video selanjutnya ini tuh lebih creepy lagi ya, karena kalau misalnya kalian lihat videonya dia tuh lagi nyoret-nyoret mukanya dia gitu, tapi caption yang dia tulis di video itu kayak aneh gitu loh. Masa captionnya memukul berapa kali? Kemungkinan dia tuh dipukul sampai berdarah atau gimana gitu. Kadang juga kalau menurut pendapat netizen, dia tuh dipukul di bagian pipi sampai berdarah, katanya sih gitu. Apakah emang benar dia dipukul dan dia ngasih kode kayak kita? So, aku pengen tahu dari kalian, komen di bawah ya. Dan guys, kalau misalnya kalian lihat video selanjutnya, dia tuh lagi di bar gitu, dan dia tuh joget-joget, nah dan dia nulis caption tuh ambil 28. Maksudnya gimana sih? Kalau logika kalian gimana? Ambil 28 kayak semacam dia nunjukin kalau dia tuh di bar nomor 28, atau nah, gimana menurut kalian dengan videonya? Apakah emang benar dia mau nunjukin ke kita kalau misalnya dia tuh lagi ada di kamar nomor 28? Atau? So, aku pengen tahu dari kalian, coba kalian komen di kolom komentar bawah. Nah guys, tak hanya itu aja guys, jadi di video selanjutnya ini juga ada di jalan gitu, kemudian kayak nulis caption Truk Hino, dan itu tuh nunjukin sebuah lokasi gitu, dan di belakangnya dia itu tuh ada semacam truk gitu loh, mobil truk gitu. Dan kalau menurut aku dan menurut netizen-netizen lain, itu tuh dia ngasih tahu ke kita bahwa dia tuh diculik oleh truk itu dan dipukul dan disiksa. Apakah emang bener? Coba deh, aku pengen tahu dari kalian nonton dulu videonya. Nah, gimana guys menurut kalian dengan videonya tadi? Apakah emang benar dia ngasih tahu kode ke kita kalau misalnya dia tuh lagi diculik menggunakan mobil truk itu, truk Hino, atau? Nah, ini video selanjutnya lebih ekstrim lagi deh menurut aku, dan lebih aneh banget. Menurut aku aneh banget dan gak masuk akal banget sih, pemaksaan gitu. Dan dia tuh nulis caption di videonya dia tuh rintis. Nah, jadi di video itu dia tuh kayak bersin-bersin gitu. Nah, bersin ke 1 kali, 2 kali, dan ketiga kali dia tuh maksa buat bersin gitu loh. Dan lagi-lagi warga 62 berasumsi bahwa dia tuh dipukuli sampai menangis kayak gitu, karena dia tuh maksa buat bersin gitu loh, dan air matanya tuh berkaca-kaca. Dan coba deh kalian perhatiin di bagian bola matanya itu kayak ada orang di belakang kamera. Coba deh kalian perhatikan videonya baik-baik. Gimana menurut kalian dengan videonya? Apakah emang benar ada orang di balik kameranya dia sengaja diculik dan dipukul dan dia tuh menangis? Atau gimana? Apakah itu kode buat kita untuk kita tahu atau gimana sih? Coba ya, aku pengen tahu dari kalian, komen di bawah ya. Nah guys, di video selanjutnya ini makan makanan bekas gitu loh. Nah, ini tuh semacam dia tuh lagi makan semangka gitu kan. Tapi semangka yang dia makan tuh semangka yang udah bekas gigitan-gigitan gitu loh, kayak semangka sisa gitu. Sisa dari orang yang udah makan terus dia makan lagi gitu. Dan guys, caption yang dia tulis di video ini wajah besar. Dan menurut kalian gimana sih wajah besar? Coba deh kalian perhatikan videonya. Kemudian guys, di tangannya dia tuh ada tulisan gitu loh, kayak semacam tulisan Jepang gitu, dan aku juga nggak ngerti tulisannya apa. Coba deh kalau misalnya kalian ngerti, kalian bisa komen di bawah apa itu artinya, dan apakah emang benar dia ngasih kode ke kita dengan tulisan di tangannya itu help, ataukah? Nah, di video ini juga dia tuh sedang makan semangka gitu, tapi dia makannya kulit semangka guys. Yang tadi kan isinya dikit-dikit gitu kan, sisanya yang masih ada sisa sedikit di bagian kulit, dan ini dia makannya kulit guys, kulit semangka. Dan kalian perhatiin videonya baik-baik. Dia tuh kayak kaget gitu kan, kayak dia semacam kaget, kayak dipaksa orang gitu, hey kamu makan ini gitu. Jadi dia kayak kaget, kaget, dan dia makan kulit semangka itu. Nah, gimana menurut kalian dengan videonya? Apakah pendapat aku benar kalau misalnya dia tuh lagi kaget ada orang di belakang kameranya dia dan nyuruh dia buat makan kulit semangka? Atau
Nah guys, bukan hanya tadi aja yang aneh videonya, tapi di video ini juga tuh sangat aneh banget menurut aku. Dan dia tuh nulis caption strawberry. Semua caption yang dia tulis tuh random banget dan membuat kita tuh semua bingung gitu. Apalagi sang detektif dadakan gitu kan, keluarga 62 yang pada cari tahu apa yang terjadi. Mereka semua bingung di caption yang dia tulis gitu. Semua tuh random banget dan campur aduk. Apakah emang dia takut kalau misalnya penculiknya tahu kalau dia ngasih kode ke kita, atau di video ini dia tuh kayak semacam basa-basa gitu, kayak abis disiram, disiksa, atau I don't know, dia tuh sempet basa-basa gitu. Kemudian dia tuh muter-muterin kamera gitu, seakan-akan dia nunjukin lokasinya dia di mana gitu. Dan kalau misalnya kalian perhatiin baik-baik videonya, dia tuh kayak semacam jalannya pincang gitu loh. Coba deh kalian perhatiin baik-baik videonya. Dan menurut aku ini lebih aneh juga loh. Dan dia tuh seakan-akan dia tuh nunjukin lokasi di mana dia berada sekarang gitu. Kayak dia pengen kita tahu di mana dia berada sekarang. Soalnya dia kan muter-muter kamera gitu kan, liatin di belakang-belakangnya dia, di samping-sampingnya dia gitu. Jadi otomatis menurut aku dia tuh nunjukin tempat di mana dia berada sekarang. Atau coba deh, aku pengen tahu dari kalian. Nah guys, ada juga nih video selanjutnya. Nah video selanjutnya ini dia tuh lagi bersihin sepatu gitu loh. Dan anehnya kenapa dia bersihin sepatu cowok? Apakah yang nyulik dia tuh seorang cowok, laki-laki, atau dan dia pada saat bersihin sepatu, selesai bersihin sepatu baru makan. Seakan-akan tuh kayak gini, dia kerja dulu bersihin sepatunya penculiknya, habis itu baru dikasih makan. Apakah emang gitu? Nah, gimana menurut kalian? Apakah emang benar dia tuh harus bersihin sepatu, kerja dulu, baru dikasih makan? Apakah emang benar itu kode buat kita tahu bahwa dia tuh sedang disiksa, diculik, dan nggak dikasih makan, nanti kerja dulu baru dikasih makan? Nah, di video ini juga dia tuh kayak nulis-nulis wajah gitu loh, kayak nulis-nulis spidol merah di wajahnya dia. Kalau misalnya menurut netizen warganet 62, kalau misalnya merah itu kan tandanya darah. Jadi katanya di bagian wajahnya tuh dia kayak nulis salib gitu, salib, dan katanya ada tanda SOS di bagian pipinya. Apakah emang benar? Dan kalian bisa perhatiin wajahnya di videonya itu, kayak di lehernya tuh kayak ada merah-merah gitu gak sih? Dan tangannya itu kayak, coba deh kalian perhatiin baik-baik videonya. Nah, gimana menurut kalian dengan videonya? Apakah emang benar dia ngasih kode lewat tulisan di wajahnya dia itu kalau dia butuh pertolongan? Nah, di video selanjutnya ini kalian bisa lihat tangannya tuh diperban gitu, terus ada memar-memar gitu di tangan. Tangan itu ada tulisan-tulisan gitu loh, tulisan-tulisan Jepang gitu. Aku nggak ngerti juga sih, coba deh kalau misalnya kalian ngerti, kalian copy. Dan kalian bisa lihat kepalanya tuh dia kayak geleng-geleng gitu kan, seakan-akan dia tuh minta tolong atau gimana sih? Kalau menurut warganet 62 juga, kalau misalnya dia tuh lagi minta tolong dengan gerak-gerik tubuhnya dia gitu loh. Nah, di video selanjutnya ini tuh dia semacam dipaksa gitu buat makan es krim. Kalian bisa lihat videonya, dia tuh kayak semacam makan es krim tapi dipaksa buat makan gitu. Seakan-akan nggak dikasih makan gitu, cuma dikasih makan es krim. Apakah emang benar dia ngasih kode kalau misalnya dia tuh dipaksa buat makan, atau nggak dikasih makan tiba-tiba dikasih es krim dan dia makannya lahap banget? Nah, gimana menurut kalian? Apakah emang benar dia tuh kayak ngasih kode ke kita kalau dia tuh diculik dan gak dikasih makan, tiba-tiba dikasih es krim dan dia makannya lahap banget sampai mulutnya tuh berantakan gitu loh? Coba deh, aku pengen tahu dari kalian, komen di bawah ya. Guys, di video selanjutnya yaitu dia menulis caption dengan memotong, tapi dia gerakannya itu seperti kelinci. Nah, jadi warganet berasumsi bahwa dia tuh seakan-akan diculik, disiksa, dan dijadikan kelinci percobaan. Nah, gimana menurut kalian dengan videonya? Apakah emang benar dia itu diculik dan dijadikan kelinci percobaan? Atau soalnya dari caption-caption di videonya dia itu semuanya random dan nggak masuk akal banget gitu. Dan kalau misalnya kalian lihat videonya itu kebanyakan dia menggunakan kelinci. Kalian komen di bawah pendapat kalian tentang videonya ini. Apakah emang ini dia kasih kode ke kita? Atau coba deh kalian perhatiin videonya. Kalau misalnya kalian lihat videonya dia, itu tuh ada tulisan di tangannya dia. Kemudian dia joget-joget gitu, terus kayak dia nunjuk ke depan gitu. Nah,
Nah, gimana menurut kalian? Apakah emang ada orang di balik kameranya dia? Atau dia kasih kode ke kita kalau misalnya di depan kameranya dia tuh ada orang, atau di belakang kameranya dia tuh kayak ada orang gitu loh yang nyuruh-nyuruh dia. Di video ini, dia tuh kayak ada di sebuah gudang gitu, kemudian dia tuh kayak habis disiram, basah-basah gitu. Dan kalau misalnya kalian lihat wajahnya itu pucat, kusem, kayak gimana gitu. Dan kalau misalnya kalian misalnya dia tuh agak bengong sedikit, terus dia lanjut minum minuman gitu. Nah, gimana menurut kalian? Apakah emang benar dia ngasih kode ke kita? Atau emang benar dia butuh pertolongan kita? So, gimana pendapat kalian? Nah, jadi guys, di video ini dia tuh ada tulisan di tangan gitu, kemudian tangannya tuh kayak dilipat gitu, seakan-akan mau minta pertolongan dari kita. Kayak gitu loh. Seakan-akan kalau bahasa tubuhnya itu menunjukkan kalau dia ngasih kode ke kita, dia tuh butuh bantuan. Nah, gimana tuh menurut kalian? Apakah emang dia butuh pertolongan kita atau gimana? So, yang aku lihat di captionnya dia aja tuh takut. Otomatis itu menandakan dia sedang ketakutan. Atau gimana? Nah guys, video selanjutnya ini itu dia sedang memainkan boneka panda. Dan kalian bisa lihat boneka panda itu seakan-akan menandakan bahwa itu tuh dirinya. Inilah aku. Saya diperlakukan seperti ini. Dan kalian bisa lihat gerakan dari boneka pandanya itu dicekik lehernya. Gimana menurut kalian dengan videonya? Apakah emang benar boneka panda itu dia ngasih kode ke kita bahwa ini loh saya sedang disiksa, saya diperlakukan seperti ini? Apakah emang benar? Guys, video selanjutnya ini juga nggak kalah anehnya. Jadi dia tuh lagi sedang megang mainan, dia tuh lagi mainin boneka panda. Tapi caption yang dia tulis yaitu dibakar. Siapa yang dibakar? Jadi semua caption yang dia tulis itu semuanya random, dan kalau misalnya kalian gabungin itu jadi seram dan aneh gitu. Kalian perhatiin gerak-geriknya dia naruh boneka pandanya tuh di tangan, seakan-akan tangannya tuh dibakar. Ya nggak sih? Nah, gimana? Coba deh menurut kalian, aku pengen tahu dari kalian dari video yang kalian nonton ini, apakah emang benar tangannya yang diverban itu dibakar? Ada juga nih salah satu videonya. Ini menurut aku lebih serem juga ya. Soalnya caption yang dia tulis tuh creepy, serem gitu. Nah, jadi caption yang dia tulis agak berhubungan dengan video sebelumnya. Nah, video sebelumnya tadi kan dibakar. Nah, kemudian video selanjutnya ini, itu dia nulis caption, nah, seorang anak perempuan kulitnya dipercantik dari nol, dunia iblis baru saja terjadi. Dan itu tuh menurut aku sangat aneh banget loh. Gimana tuh menurut kalian? Coba deh, kalian nonton videonya ini. Apakah emang benar dia tuh lagi dalam bahaya? Soalnya caption yang dia tulis itu aneh-aneh gitu. Tangan dibakar, dunia iblis baru saja terjadi, memotong, takut. Itu kan semuanya tuh kayak menyangkut dengan macam kita tuh dalam bahaya gitu kan? Atau gimana? Coba deh, aku pengen tahu dari kalian. Nah guys, tadi kan aku bilang kalau misalnya si Yuni-chan ini pernah menutup matanya. Guys, menurut aku kasus Yuni-chan ini belum real ya, menurut aku belum real. Dan kita kan juga nggak tahu pasti gimana kronologisnya, ceritanya kayak gimana. Cuman kita kan hanya melihat dan mencocoklogi dari bahasa-bahasa tubuh yang dia buat di video-video yang dia upload kan. Nah, jadi kalau misalnya kalian lihat di akun YouTube-nya dia, itu tuh menurut aku aneh ya. Soalnya di akun TikTok-nya dia tuh kayak dia nulis caption yang aneh-aneh, videonya pakai bahasa tubuh seakan-akan tuh kode buat kita. Tapi kalau di YouTube-nya dia, kalau misalnya kalian lihat, itu nggak ada masalah sama sekali, dia happy-happy aja. Dan menurut aku aneh sih, kok agak beda ya di YouTube-nya. Dia tuh selalu jalan-jalan, dan nggak ada notice bilang kalau dia tuh dalam bahaya gitu. Guys, kalian tahu bahwa dia juga punya akun Instagram. Jadi kalau misalnya kalian cari akun Instagramnya, itu tuh menurut aku semuanya biasa aja gitu, nggak ada notice bilang kalau misalnya dia tuh dalam bahaya, diculik, minta pertolongan, tuh nggak ada gitu. Soalnya aku lihat di foto-foto akun Instagramnya dia, kalian perhatiin di bagian, kalian tahu nggak sih dia penutup matanya kan di bagian sini nih, di bagian kanan kan. Tapi kalau aku lihat di akun Instagramnya, foto-fotonya kadang pindah-pindah loh, kadang di sini, kadang di sini. Kalau misalnya dia menggunakan kamera depan, otomatis kayak kiri ke kanan kan. Tapi ini kalau kalian bisa lihat foto-fotonya dia di akun Instagramnya, itu tuh beda banget. Dia tuh terinspirasi dari si animais itu, dan dia melakukan semua perubahan di wajahnya gitu dengan menutup satu matanya. Dan ya seperti itulah, bertingkah seperti dia, poninya sama, ikat rambutnya juga sama. Jadi menurut aku kasus ini tuh belum real ya, kalau misalnya dia tuh diculik dan ditangkap, disiksa.
So aku pengen tahu juga dari kalian, gimana menurut kalian, apakah ini emang benar-benar dia butuh pertolongan ataukah ini hanyalah settingan aja buat dia lebih terkenal, biar lebih dikenal orang, atau gimana? Coba deh, aku pengen tahu dari kalian. Menurut kalian, komen di bawah. So guys, jadi mungkin itu aja dulu video dari aku kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan menghibur kalian semua yang udah menjadi detektif dadakan. So buat kalian yang belum subscribe dulu, tekan bell notification agar aku semakin semangat lagi buat video untuk kalian semua. So bye bye.